Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Syukurlah. Selamat bertemu, selamat berkumpul kembali di tempat ini. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran teman-teman sekalian ya. Oke, selesai. Pada kesempatan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai mesin bubut standar atau yang disebut dengan turning mesin. Untuk itu, Ibu ingin bertanya, teman-teman sekalian, apakah ada yang sudah pernah melihat bentuk atau wujud dari mesin bubut standar ini? Yang sudah, tolong diangkat tangannya. Iya, lumayan banyak ya. Oke, yang belum jangan khawatir karena Ibu sudah menyiapkan gambarnya ya. Oke, akan Ibu tampilkan ya. Seperti itu, ya seperti ini ya gambarnya. Untuk itu, Ibu ingin bertanya, apa pendapat atau menurut pemahaman teman-teman sekalian, apa yang disebut dengan mesin bubut atau apa sih fungsi dari mesin bubut itu? Ada yang bisa? Yang bisa katakan ya? Oh iya, kamu. Iya, bagus. Masih ada jawaban dari teman yang lain? Iya. Ya, tepat sekali. Ya, mesin bubut atau turning mesin ini merupakan suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dengan menggunakan mata potong pahat atau yang disebut dengan tools untuk menyayat benda kerja tersebut. Oke, untuk melanjutkannya sebelumnya Ibu meminta bantuan dari ketua kelas untuk membagi teman-teman sekalian dalam 3 kelompok ya. Ya, pembagian kelompok ini berdasarkan absen dan langsung dipilih ya ketua kelompoknya. Oke, terima kasih ketua kelas ya. Dari ketiga kelompok ini memiliki soal yang berbeda-beda ya yang harus dikerjakan ya. Setiap kelompok memiliki 1 soal. Oke, untuk kelompok 1 tolong dicatat soalnya ya. Untuk kelompok 1 tolong saudara jelaskan komponen-komponen atau bagian-bagian apa saja pembentuk mesin bubut dan besertakan dengan fungsinya ya. Dan untuk kelompok 2 tolong saudara menjelaskan bagaimana sistem atau cara kerja dari mesin bubut ini. Dan untuk kelompok 3, tolong saudara menjelaskan gangguan-gangguan apa saja yang sering terjadi pada mesin bubut dan bagaimana cara atau solusi untuk mengatasinya. Oke, baik. Untuk tugas kali ini teman-teman, Ibu mengambil 2 nilai ya. Yang pertama nilai kelompok dan nilai pribadi. Untuk nilai kelompok sendiri, Ibu akan menilai kerjasama, keaktifan, terus akan menilai hasilnya dan juga bagaimana cara mempresentasikannya ya di depan nanti. Nanti Ibu akan menilai itu semua dan masukkannya ke dalam tugas kelompok. Dan untuk tugas individu, untuk setiap masing-masing anggota kelompok wajib mencatat kembali hasil diskusi kelompoknya dan kemudian diserahkan kepada Ibu. Ya, hasil itu yang nanti sebagai nilai tugas pribadi. Oke. Untuk pengerjaannya bisa bersumber pada modul yang sudah Ibu berikan ataupun juga untuk teman-teman yang punya HP Android ataupun yang membawa laptop bisa di searching di internet ya. Oke, untuk itu Ibu memberikan waktu untuk teman-teman sekalian melakukan diskusi kelompok. Oke, silahkan. Oh iya ya teman-teman, untuk kalau ada teman-teman yang kesulitan bisa ditanyakan kepada sesama teman dari kelompok lain juga bisa, ataupun juga langsung kepada Ibu. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, waktunya selesai ya teman-teman. Untuk itu Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya hasil presentasi dari kelompok 1. Itu menyebutkan tentang bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. Yang itu pada umumnya itu mesin bubut memiliki 7 komponen utama. Yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Itu berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut. Di antaranya ada cekam, kolek, senter tetap atau plat pembawa rata, dan plat pembawa berekor. Dan kedua ada kepala lepas atau tailstock. Itu berfungsi sebagai dudukan senter putar, senter tetap, cekam bor, dan mata bertangkai tirus yang dimasukkan pada lubang tirus pada lubang tirus kepala lepas. Oke, selanjutnya ada alas atau meja mesin atau bed mesin. Ini berfungsi untuk digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Oke, untuk masing-masing komponen ini, ini Ibu akan tampilkan gambarnya ya. Ya, yang pertama ini yang tadi yang sudah Ibu jelaskan itu kepala tetap atau headstock, gambarnya seperti di atas. Ada kepala lepas ketiga ada alas atau meja mesin. Yang keempat ada eretan. Ya teman-teman, untuk eretan ini sendiri itu dibagi menjadi 3. Itu ada eretan melintang, ada eretan memanjang, dan juga ada eretan atas. Untuk eretan memanjang ini itu berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang, mendekati atau menjauhi spindle mesin secara manual ataupun otomatis sepanjang alas atau meja, dan sekaligus sebagai dudukan untuk eretan melintang. Oke, selanjutnya ada eretan melintang ya, bisa dilihat gambarnya itu seperti di atas. Untuk eretan melintang ini fungsinya untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang, mendekati atau menjauhi sumbu senter secara manual maupun otomatis, dan juga sebagai tempat dudukan eretan atas. Oke, yang terakhir ada eretan atas, itu berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Yang kelima ada poros transportir dan poros pembawa. Untuk gambarnya itu yang di atas itu yang poros transportir ya teman-teman, yang bagian atas, terus yang bagian bawah yang poros pembawa. Untuk poros transportir sendiri itu merupakan sebuah poros berulir yang berbentuk segi 4 atau trapesium dengan jenis ulir whiteward. Itu berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Ada juga poros membawa, itu berfungsi untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Yang keenam ada tuas atau handle. Tuas handle ini pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda, pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya. Maka dari itu, dalam mengatur tuas atau handle pada setiap melakukan proses pembubutan haruslah sesuai dengan buku petunjuk yang sudah disediakan. Dan ketujuh itu ada juga tools atau post ya. Tools itu atau mata potong itu berfungsi untuk menyayat benda kerja. Ada juga penjepit atau pemegang pahat atau tools post, itu berfungsi untuk menjepit atau memegang tools. Oke, sekian, dan silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Oke, Ibu akan menyimpulkan ya hasil dari presentasi kelompok kedua itu tentang cara kerja atau sistem kerja mesin bubut itu sendiri. Oke, karena sudah dijelaskan oleh kelompok 2, maka Ibu hanya akan menampilkan simulasi. Oke, seperti di atas bisa dilihat. Dan terakhir ada gangguan pada mesin bubut. Oke. Dan cara mengatasinya itu yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Iya, bagus sekali ya presentasinya. Iya. Gangguan pada mesin bubut dan cara mengatasinya ya. Gangguan pada mesin bubut itu biasanya terjadi itu di bagian kepala tetap, ada juga pada eretan, pada kepala lepas ya. Dan ya, namanya juga benda pasti memiliki
daya tahan atau masa berlakunya ya. Dan selama masa berlaku itu selesai, pasti ada juga yang namanya gangguan-gangguan yang terjadi. Meskipun begitu, tidak menjadi suatu masalah, karena biarpun ada gangguan, pasti ada cara atau solusi untuk mengatasinya ya. Namanya juga benda mati dikerjakan oleh manusia, pasti ada saja cara atau solusi untuk mengatasinya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih atas kerja sama tim, atas kekompakannya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk itu, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, Ibu akan memberikan tugas, dan tugas ini akan dikumpulkan minggu depan ya. Nanti tugasnya Ibu akan berikan kepada ketua kelas, dan nanti teman-teman bisa mengetahuinya ya. Nanti akan diberikan lagi dari ketua kelas. Dan untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas mengenai cara potong ya, cara potong benda kerja, cara memotong benda kerja. Untuk itu Ibu sangat mengharapkan teman-teman sekalian agar di rumah nanti bisa search sebanyak-banyaknya ya materi, entah itu dari sumber apapun itu terserah, materi tentang cara potong benda kerja ya, cara pemotongan benda kerja, agar nanti pada pertemuan berikutnya itu teman-teman tidak lagi pasif ya, lebih aktif, karena Ibu akan menilai soft skillnya, keaktifan dari teman-teman sekalian. Jadi butuh partisipasi dan kerjasama dari teman-teman sekalian ya. Oke, baik, karena jam kita sudah selesai, mari kita sudahi pertemuan kita pada hari ini, dan kita menutupnya dengan doa. Marilah kita berdoa. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak.